Ya, shalom, selamat pagi buat semua. Tetap semangat ya di awal tahun. Ini belum berakhir bulan Januari, jadi saya ucapkan selamat menjalani tahun 2026. Tahun yang penuh dengan harapan bagi kita semua orang percaya sebagai anak-anak Allah ya. Harapan untuk hal-hal yang luar biasa sebagaimana Tuhan rancangkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan lihat di Wahyu 1 ayat 8. Ini firman Tuhan katakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saya renungkan ayat ini saja, ini saya melihat, wow Tuhan itu baik. Tuhan itu eksis, berada di sepanjang masa. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya, Tuhan itu selalu ada buat saudara dan saya di sepanjang kehidupan kita, bahkan melampaui waktu yang dapat dihitung sampai kekekalan. Nah, makanya tadi kita bernyanyi, God is good all the time. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa ada hari depan yang penuh harapan? Ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya tadi kita baca. Karena ada Yesus Sang Alfa dan Omega itu yang berada di sepanjang masa. Dan di sepanjang masa itu, di antara masa itu kita berada. Seperti yang dikatakan juga di Amsal 23 ayat 18. Di sini firman Tuhan mengatakan, karena masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau direnungkan ayat ini mengandung pesan yang menghidupkan. Ya. Karena masa depan sungguh ada, harapan kita itu tidak akan hilang. Kenapa? Sekali lagi, karena di situ ada Yesus Sang Alfa dan Omega itu. Ini hal yang luar biasa jika saudara dapat memahami hal ini. Masalah apapun yang kita hadapi, yang kita lihat, yang dapat kita rasakan, ya, itu berada, yang kita hadapi itu berada di batas umur hidup kita. Jadi dibatasi oleh waktu. Sedangkan ada Tuhan, Sang Alfa dan Omega tersebut yang tidak terbatas waktu. Sehingga masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. Karena di situ ada Bapa yang setia. Jika tidak ada firman Tuhan tersebut dan manusia tidak mengetahui hal ini, maka keputusasaanlah yang terjadi. Keputusasaanlah yang dihadapi. Makanya di luar sana banyak sekali orang yang bunuh diri. Karena bagi dia tidak ada pengharapan. Karena mereka tidak mengetahui, tidak memahami hal ini. Kita akan lihat bagaimana hati Tuhan ya. Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang sudah pudar, yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Ini ayatnya luar biasa ya. Buluh itu tongkat ya, tongkat bambu yang seharusnya itu kokoh. Karena untuk menopang. Namun itu patah terkulai. Kalau sudah namanya patah terkulai, itu bagi manusia kayaknya
ya udah buat apa sih? Nggak ada gunanya lagi. Tidak ada harapan. Begitu pula dengan sumbu. Sumbu yang sudah pudar nyalanya, kita lihat sumbu yang sudah pudar nyalanya, dan situ yang kita lihat hanya apa? Asap yang menghitam ya. Tinggal asap yang menghitam, namun kita lihat, tidak dimatikan atau dipadamkan. Namun Yesus akan menyalakan lagi. Wow. Coba dari tadi ya, dari ayat pertama tadi, berikut ayat-ayat, oh kita bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Nanti saudara ketika mendengarkan ini, sambil saudara imajinasikan ya. Saudara bisa menangkap hati Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja, luar biasa. Begitu pula di dalam kehidupan setiap saudara. Mungkin bagi manusia sudah menyerah, mau diapain lagi, sudah angkat tangan, hopeless, tidak ada harapan. Namun kita memiliki Tuhan yang tidak menghendaki kegagalan. Ya. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya putus asa. Wow, Tuhan itu baik. Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Dan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup itu ada di dalam setiap saudara dan saya. Di dalam setiap orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada masalah apapun yang terlalu besar. Ia sudah menangkan itu semua. Bahkan masalah kematian kekal sekalipun sudah diselesaikan, sudah dikalahkan. Tidak ada masalah yang lebih besar dari masalah tentang kematian kekal. Masalah kematian kekal, Yesus sudah menangkan. Sudah kalahkan buat saudara dan saya. Jadi dari sini kita bisa melihat selalu ada harapan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Saya merenungkan ya. Kita ini memiliki Tuhan yang begitu besar kasihnya. Rancangannya luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Di mata Tuhan kita ini spesifik satu dengan yang lain. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa digantikan. Oleh karena itu ada juga dikatakan kita satu tubuh Kristus. Tuhan memakai setiap kita. Coba yang punya anak, mau 3, mau 5, mau 10, apa bisa digantikan? Anak yang satu itu, ya udahlah, ini ada anak, aku anaknya banyak, bisa enggak? Enggak. Masing-masing itu spesifik, tidak ada yang bisa digantikan. Begitu pula kita di hadapan Tuhan loh. Secara spesifik itu Tuhan memperhatikan kita. Dan Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu mau menuntun kita melalui apa? Firman-Nya. Dan Tuhan itu membuat sedemikian rupa, membuka jalan untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya. Dia menuntun untuk membuat perjalanan kita itu berhasil dan beruntung. Dunia saja memiliki slogan. Apa slogan di dunia? Badai pasti berlalu. Pasif ya. Itu seolah menunggu saja. Menunggu untuk badainya berlalu. Namun di dalam Tuhan, kita lihat ketika Yesus dan murid-murid berada dalam perahu yang diterpa badai. Matius 8 ayat 24 sampai 26. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Dan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus ada di situ namun murid-murid takut. Mengapa murid-murid takut? Di situ jelas
Karena kurang percaya. Kurang percaya loh. Ragu-ragu itu sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Cuma ada dua, percaya atau tidak. Kurang percaya ya artinya tidak percaya. Itu akibat kenapa mereka tidak percaya. Karena mereka fokusnya pada badai. Bukan fokus pada siapa, dengan siapa mereka itu sedang berlayar. Saya ulangi, mereka fokus pada badai. Tidak fokus dengan siapa mereka itu berlayar. Yesus yang sama yang meneduhkan badai itu tinggal di dalam saudara dan saya. Siap kita orang percaya. Bahkan menyatu dengan roh kita. Tidak tunggu badai itu berlalu. Maka dia menghardik badai itu. 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa menyatukan diri dengan Allah. Menjadi satu roh dengan dia. Sehingga di 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan. Ya, menjadi satu roh dengan dia, ini yang saudara harus ketahui. Itu identitas kita yang membedakan kita dari orang-orang di luar sana yang tidak percaya. Jadi ada bedanya. 2 Korintus 5 ayat 5 dan 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi ya kita harus memahami persatuan kita dengan roh Tuhan itu sifatnya kekal. Tidak terbatas waktu, tidak hanya sementara. Dan persatuan kita dengan Kristus itu yang menjadikan kita ini manusia roh yang membedakan dengan orang-orang lain di luar sana yang bukan orang percaya. Ya. Nah sebagai manusia roh harusnya yang dari roh saja yang menjadi fokus kita. Nah, di sini kita tahu bahwa sebagai manusia roh, kita harusnya menyadari di dalam menjalani hidup ini dengan percaya. Dengan percaya kita melihat hal-hal yang rohani, hal yang dari Tuhan dengan iman. Kita merespon akan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Nah disitulah kita akan menemukan tuntunan Tuhan. Tanpa firman kita tidak akan mengetahui tuntunan Tuhan. Ya, jadi kita fokusnya bukan melihat hal-hal yang secara fisik itu yang menguasai pikiran kita. Tidak seperti itu. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal-hal apapun semua yang dapat ditangkap dengan panca indera kita secara fisik, yang kita alami di dunia ini, ya, termasuk masalah yang kita hadapi, itu sementara, tidak kekal. Ya. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Oleh karena itu kita sebagai manusia roh seharusnya tidak fokus pada apa yang terlihat. Namun fokus pada apa yang tidak kelihatan, yang kekal itu. Nah sekarang perhatikan ini baik-baik. Bukan kita menutup mata untuk tidak mengetahui masalah-masalah dalam hidup ini. Atau menyangkal keberadaannya. Ini yang sering disalahpahami. Saya ulangi lagi. Bukan berarti kita tutup mata untuk tidak mengetahui masalah-masalah dalam hidup yang dihadapi. Atau menyangkal keberadaannya. Bukan seperti itu. Ya. Kuncinya ini. Kuncinya adalah hanya kita ini tidak fokus pada hal-hal fisik yang sementara di dunia ini. Namun lebih berfokus pada hal-hal kekal yang tidak terwujud yang ada di alam roh. Yaitu apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Yang menjadi fokus kita itu.
Ya, jika kita fokus dengan hal-hal yang dari roh, dengan apa yang kata firman Tuhan, maka kita pun akan peka dengan hal-hal yang dari roh. Apa yang kita pikirkan, maka hati kita akan menjadi peka terhadap hal itu. Ini yang perlu kita ketahui. Contoh nih ya, pernah enggak saudara mengalami di mana pada suatu waktu saudara menyadari, loh kok ini tanganku udah tergores. Ada sedikit darah mengering. Ini di mana ya kenanya ini? Kapan ya tergoresnya? Kok aku enggak merasakan sakit ketika tergores? Karena saudara tidak menyadari itu. Saudara tidak fokus di situ. Coba kalau saudara perhatikan. Ditaruh sekalipun semut binatang yang kecil, berjalan gini saudara perhatikan, saudara akan berasa. Nah, hal itu kenapa bisa terjadi? Karena memang manusia itu diciptakan Tuhan itu seperti itu. Peran pikiran manusia itu betapa pentingnya. Ya, jadi apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita, itu sesuai dengan cara kerja di mana Tuhan menciptakan otak manusia. Dalam hal manusia berpikir, ini hal yang luar biasa. Tuhan menciptakan manusia memiliki otak dan cara kerja itu dengan luar biasa. Untuk apa? Memudahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu bisa manusia menjalani. Untuk membuka jalan kita itu menerima semua janji Tuhan. Namun kembali lagi, itu untuk berpikir kita mau menerima atau tidak. Tapi Tuhan buka jalan untuk kita bisa menerima. Tapi pilihan ada pada saudara. Kita lihat 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa agar dalam segala hal engkau berhasil dan makmur serta sehat. Wah, secara fisik ini seperti jiwamu makmur, itu secara rohani. Jadi keadaan jiwa jasmani kita ini berbanding lurus, tergantung dengan keadaan jiwa kita. Kunci di jiwa ini apa? Yang berperan di jiwa ini adalah pikiran. Ini adalah hukumnya Tuhan. Berbeda dengan dunia. Kalau di dunia sana berlaku mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Berbeda dengan hukum di Alkitab, hukum kerajaan Allah. Jiwa kitalah itu kuncinya. Dunia mengatakan kamu butuh uang. Hematlah, hemat pangkal kaya. Alkitab enggak. Engkau menabur sedikit, menuai sedikit. Engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Oleh karena itu, Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena apa? Di hati ini ada roh dan jiwa. Nah, pikiran itu berpengaruh pada jiwa. Karena di hati ada jiwa, maka yang mempengaruhi itu adalah pikiran. Karena roh kita ini sudah sempurna. Karena ada roh Allah. Jadi betapa pentingnya yang kita perlu ketahui yang mempengaruhi hati kita itu adalah jiwa. Yang mempengaruhi jiwa adalah pikiran kita. Oleh karena itu Filipi 4 ayat 8 mengatakan
Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, sekalipun kita menghadapi tantangan atau masalah, jika kita kan gak bisa tutup mata ya, mau ada masalah. Namun jika fokus pikiran kita ini pada Tuhan, maka Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, Yesaya 26 ayat 3 versi King James Version mengatakan, engkau akan memelihara dia dalam damai sejahtera yang sempurna. Ini memelihara dalam damai sejahtera, enggak titik loh, yang sempurna. Karena apa muncul damai sejahtera yang sempurna? Karena pikirannya tetap tertuju kepada Tuhan. Kenapa pikirannya tertuju pada Tuhan? Karena kita percaya kepada Tuhan. Fokus pikiran kita tertuju pada Tuhan. Karena ada dasarnya. Karena kita mempercayai Tuhan. Apa yang Yesus telah lakukan, telah selesaikan di kayu salib. Yesus itu sudah menyediakan dan memberikan itu semua kepada kita. Kita lihat Roma 8 ayat 5 versi bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan, orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia. Tetapi orang-orang yang hidup menurut Roh Allah terus memikirkan apa yang diinginkan oleh Roh Allah. Kuncinya sekali lagi di pikiran kita. Perhatikan ini ya, terus memikirkan. Ketika kita terus memikirkan sesuatu, maka kita akan peka dengan hal-hal tersebut. Sekali lagi, pilihan pada kita. Kita mau fokus memikirkan hal yang dari roh atau bukan. Nah, sekarang bagaimana dapat memikirkan hal-hal dari roh? Jika kita tidak mengetahui dan memahami apa firman Tuhan itu. Jadi kembali lagi kita harus mengetahui dan memahami firman Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita akan lihat ayat berikutnya ya. Ini ayat di mana kita semua senang kalau didoakan dengan ayat ini. Apa yang sering Pak Dolfi doakan? Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Langsung semua bagaimana? Amin. Nah, siapa yang mau setelah itu apa saja yang diperbuatnya berhasil? Wah, semua ya mau. Cuma Bupi lah yang angkat tangan. Nah, jangan terlewat ya. Untuk saudara apa? Ditanam di tepi aliran air. Apakah saudara ditanam di tepi aliran air? Ketika percakapan Yesus dengan wanita Samaria, itu Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 10 ya, dikatakan versi AMD, jawab Yesus, kamu tidak tahu apa yang Allah punya bagimu dan kamu tidak tahu siapa yang minta air daripadamu. Jika kamu tahu, kamu pasti sudah minta aku. Aku pasti sudah memberikan air yang memberi hidup kepadamu. Yesus sumber air hidup itu. Apakah saudara selama ini melekat pada Yesus, sang firman itu, melekat pada firman Tuhan? Nah, munculnya ayat ini, kita lihat ayat sebelumnya. Ya, kita perlu tahu. Jangan saudara berpikir, yes setelah aku amin bim salah bim, langsung semua berhasil, beruntung. Nah itulah yang sering orang mengejek kita. Emangnya begitu, itu terjadi. Sesat, nah itulah yang muncul. Kita lihat apa kata firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1. Saya bacakan di versi AMP ini. Berbahagialah
berbahagia ini ternyata beruntung, makmur, dikasih Allah. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa? Mengikuti saran atau teladan orang fasik itu. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk atau beristirahat di tempat orang-orang yang mengejek atau menghina. Tetapi kesukaannya adalah hukum Tuhan atau Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Ia merenungkan hukum itu, perintah ajaran itu siang dan malam habitually. Artinya merenungkan firman itu menjadi habit. Kebiasaan di dalam hidupnya yang dilakukan terus menerus. Apakah itu sudah kita lakukan? Hal tersebut dapat dilakukan jika kita memiliki kesukaan akan firman. Kalau nggak suka, nggak mungkin akan menjadi ke habit seperti itu. Karena dia nggak merasa, nggak mengetahui, nggak memahami. Jadi dia nggak membutuhkan. Menjadi kesukaan karena kita mengetahui, karena kita menerima pewahyuan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita, kita mau memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita mau mengandalkan Dia, kita memahami, mengerti itu. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau mendengar tuntunannya untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan itu termanifestasi. Tadi di ayat awal dikatakan kan, aku ini mengetahui apa yang menjadi rancanganku mengenai kamu. Tapi kita nggak mau mendengarkan siapa yang memiliki rancangan. Coba, kita nggak mau mendengarkan tuntunannya sang pemilik rancangan. Bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan sang perancang itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil sesuai kehendak sang perancang ini? Nggak mungkin. Karena kita memahami itu semua, betapa pentingnya, maka kita tanpa dipaksa kita melakukan itu, merenungkan, mengimajinasikan, merenungkan itu mengimajinasikan. Ketika kita tidak merenungkan firman Tuhan, artinya kita ini tidak memberikan kesempatan Tuhan itu berbicara kepada kita. Tidak memberi kesempatan Tuhan itu menuntun kita. Jadi jangan saudara menunggu Tuhan itu berbicara secara audible. Ya, cara Tuhan tidak seperti itu. Saya mengingatkan kembali tentang firman, di mana firman ini Ibu Nini juga pernah menyampaikan. Firman ini adalah benih. Dalam benih ini ada potensi yang luar biasa, ya, yang dapat menjawab semua kebutuhan manusia sepanjang masa. Seperti halnya benih tanaman yang kecil. Ya. Di dalam benih itu, ini ada potensi jika nanti dia bertumbuh, dia akan memunculkan akar, daun, ranting, bunga, buah, atau apapun hal yang luar biasa. Itu dari benih. Nah begitulah firman. Firman itu benih. Secara permukaannya sama ya, namun mengandung potensi sebagai jawaban dalam seluruh aspek kehidupan kita di sepanjang masa. Ini luar biasa. Dan Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan manusia, itu melalui apa yang Ia sudah perkatakan berupa firman-Nya di Alkitab. Di situ menunjukkan Tuhan tuh mau campur tangan. Tuhan tuh tidak tinggal diam di dalam kehidupan kita. Sekali lagi di situ kita melihat Tuhan itu baik. Di ayat tadi dikatakan merenungkan firman itu menjadi habit. Sudah harus menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Dan dilakukan terus menerus. Nah ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa sih Tuhan itu meminta kita tuh merenungkan firman? Mengimajinasikan. Kenapa harus direnungkan? Direnungkan tuh diimajinasikan ya. Karena itu untuk menimbulkan kesan. Nah ini sekali lagi. Tuhan itu bekerja sama dengan sistem yang Tuhan ciptakan sendiri di dalam tubuh manusia.
kesan-kesan yang kita tangkap itu disimpan di dalam otak kita. Ya, disimpan dalam otak kita di bagian yang namanya amigdala. Menimbulkan kesan di situ. Sekarang keputusan kita, ketika kita mau mengulang itu, kita merenungkan berulang-ulang, maka apa yang ditangkap di amigdala itu disimpan di bagian otak yang namanya hipokampus. Dan itu disimpan di bawah memori bawah sadar kita. Dan itu menjadi bagian dari hidup kita. Dan di hipokampus itulah tempat di mana kita bisa mengambil keputusan. Kita memutuskan ini, itu semua itu ada di situ. Di mana kita menganalisa di situ. Nah, keputusan-keputusan kita itu akan bergantung dari apa yang masuk di dalam kita. Kalau itu firman, itulah kompasnya. Maka sesuai dengan Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah dirinya. Kenapa disebut dalam hatinya? Karena itu sudah meresap di bawah memori bawah sadar dia. Apa yang firman Tuhan perintahkan itu sesuai dengan cara kerja organ otak manusia yang Tuhan sendiri ciptakan. Tentang pikiran, mengapa kita harus merenungkan berulang-ulang. Di 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mengapa merusak? Karena pergaulan ini tidak sekedar berteman. Bergaul ini lebih sering, lebih intens. Ya, dekat, terus menerus. Sehingga kita dengar ucapan mereka, kita melihat apa yang mereka lakukan. Itu menimbulkan kesan di memori kita. Sehingga itu mudah masuk dan tertanam di memori bawah sadar. Maka hal itulah yang menguasai hidupnya dan akan berpengaruh apa yang termanifestasi dalam kehidupannya. Contoh nih, saudara nggak perlu hafal lagu, sengaja menghafalkan lagu. Buka IG dengar lagu itu, buka TV dengar lagu itu, ke pasar dengar, ke mall dengar. Satu saat tanpa disadari dengar lagu itu, saudara ngerjain apa? Saudara akan bernyanyi sendiri. Saudara hafal. Tanpa sengaja untuk saudara menghafal. Karena memang diciptakan Tuhan itu seperti itu. Akan termanifestasi. Coba mungkin ada saudara kenal seseorang. Dia berobat ke dokter. Sakit mah. Asam lambung tinggi. Padahal makanku teratur loh. Sehari 3 kali. Bahkan ngemil juga. Wah itu udah overdosis. Overdosis makanan. Semoga Bro Imam gak seperti itu ya. Nah, kemudian sudah itu semua. Tidak ada alasan kena sakit lambung. Kenapa lambung itu? Ternyata stres tempat kerjanya. Ada yang dipikirkan dalam pikirannya itu. Akan termanifestasi di dalam tubuhnya. Nah, kita lihat Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ini firman Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Semua itu apa yang Tuhan perintahkan itu ada maksudnya, ada tujuannya. Tuhan mau anak-anak kita itu di dalam memori bawah sadarnya tertanam kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebanding, maksudnya Tuhan menciptakan dengan sistem kerja seperti itu. Apa yang dengar, ucapkan, itu tertanam. Jadi bukan setiap kebenaran firman, kalau kita perhatikan, Tuhan tuh ada alasannya loh.
Dan Tuhan ada alasannya kenapa Tuhan memerintahkan itu. Dan jika Tuhan memerintahkan, Tuhan memberi caranya seperti apa, itu ada semua loh. Makanya saya melihat, wow Tuhan, ini Tuhan luar biasa. Ya, semuanya itu ada. Kita lihat lagi, Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Nah, ini kita menjumpai beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ini ayat ini kalau dikupas panjang sekali dan luar biasa. Namun saya tidak akan secara detail. Tuhan itu meminta kita itu tidak goyah. Untuk waspada, berpegang teguh pada firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan berulang, nah ini perlu diketahui. Bukan itu sebagai mantra. Orang yang tidak memahami, menganggap kita mengucapkan firman itu sebagai mantra. Dan berharap simsalabim itu muncul. Enggak, kita sudah belajar tadi. Kenapa kita harus mengucapkan? Nah, dan dikatakan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kenapa bisa terjadi bertindak hati-hati? Karena itu sudah masuk di bawah alam sadar kita. Sehingga kita, oh ya firman Tuhan ini, Roh Kudus. Nah, ini ada peran Roh Kudus juga. Firman itu tidak bekerja sendiri. Firman selalu bekerja dengan Roh Kudus. Itu dari awal penciptaan ketika Tuhan menciptakan. Firman itu bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan, memberikan hikmat kepada kita. Wah ini luar biasa ya. Jadi apa yang diucapkan berulang itu akan efektif tertanam di bawah memori bawah sadar kita. Akan menjadi bagian dari hidup kita. Akan mempengaruhi apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan dalam tindak tanduk kita. Nah, ketika di luar sana atau suatu kelompok orang memberikan pengajaran menggunakan pola yang sama dengan memperkatakan berulang-ulang yang bukan firman, jangan menganggap yang kita lakukan ini tidak benar karena mencontoh mereka. Kita bukan mencontoh mereka. Bukan mencontoh. Karena apa? Karena memang Tuhan menciptakan cara kerja otak manusia bekerjanya seperti itu. Di dalam merespon apa yang dikatakan, yang didengar itu seperti itu. Itu cara kerja di dalam Tuhan menciptakan manusia. Nah yang kita lakukan ini ada dasarnya. Yang kita katakan itu sesuai adalah firman Tuhan yang kita katakan. Dan dengan motivasi pun sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kita memahami, kita melakukan dengan pengertian yang benar. Dan di dalam posisi kita, kita sudah lahir baru dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Itu beda. Kita harus memahami hal ini. Apa yang firman Tuhan perintahkan itu sesuai dengan cara kerja organ otak manusia. Dalam hal berpikir, menyimpan memori di bawah sadar. Ya. Kalau melihat ini, kita, wow Tuhan itu luar biasa. Ya. Firman itu, kalau di luar sana memperkatakan, ya mungkin bisa memperkatakan hal lain supaya terjadi. Firman ini, Tuhan mengatakan firman dan roh dan hidup. Nah itu powerful. Ya. Hasilnya pun juga sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Berhasil dan beruntung. Kenapa bisa berhasil dan beruntung? Karena diingat, seluruh hukum kita harus menentukan, memperhatikan. Kita tahu
Apa yang firman Tuhan katakan itu hukum-hukum. Di mana ketika mengatakan setiap perkara kecil. Oh ya, setia. Arti setia itu enggak dalam jangka waktu singkat ya. Jadi ada jangka waktu dan kita melakukan dengan integritas yang benar. Iya, kita melakukan dengan konsisten semua. Lakukan itu. Integritas, kepercayaan. Kita bangun. Nah, itu fondasi, itu dasar. Itu yang kita lakukan. Karena apa kita lakukan? Karena kita menangkap, memahami firman Tuhan, kita ikutin. Itu dasar sehingga apa? Ketika dalam pekerjaan bos kita ngelihat, oh ini orang bisa dipercaya. Maka melalui orang juga Tuhan pakai untuk mempromosikan kita. Maka terjadilah tergenapi perjalananmu berhasil dan beruntung. Semua itu ada proses yang harus kita lalui. Dan semua itu ada semua di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan itu luar biasa loh. Wow. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari, Tuhan itu melingkupi kita. Melingkupi kita dengan pribadinya. Dengan melalui waktu. Sang Alfa dan Omega. Dia selalu menatap mata ke kita. Mengawasi kita, orang-orang benar, anak-anaknya. Begitu kalau saudara imajinasikan ya. Tuhan itu Alfa dan Omega. Yang ini kita tuh bagian dari kecil. Itu kita tuh dilingkupi Tuhan loh. Kok saya mengimajinasikan itu. Terus dikasih apa? Firman-Nya lagi. Diciptakan, dikondisikan untuk bisa melakukan firman itu. Dan dituntun lagi. Wah, kurang apa loh kita. Wow, saya tuh ketika merenungkan ini, membuat ini, aduh saya tuh terkagum-kagum ya. Wah, saya tuh terberkati banget dengan firman Tuhan ini. Menciptakan organ yang penting untuk mendapat, supaya kita itu mendapat akses ya. Dapat meraih apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang menjadi rencana Tuhan yang Tuhan janjikan itu bisa termanifestasi loh. Segitunya loh Tuhan. Istilahnya tuh, wah semua itu Tuhan gak menghendaki tadi yang saya katakan gagal. Gak menghendaki engkau itu tidak maksimal loh. Semua Tuhan tuh ada buat kita. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ada pada Tuhan mengenai kamu. Nah, itu sudah luar biasa. Tapi kita enggak mau mendengarkan sang pemilik rancangan. Kita enggak mau mendengarkan tuntunan sang pemilik rancangan itu. Kita maunya berhasil dan beruntungnya. Padahal itu ada proses. Makanya itu banyak hukum-hukum yang berlaku. Hukum itu perkataan Tuhan, semua. Dan ketika Tuhan seringkali saya bilang, ketika Tuhan bilang jangan, terus harusnya kita excited loh. Wah jangan, apa ini Tuhan? Karena Tuhan tuh melindungi kita. Jangan itu Tuhan tidak menghendaki kita itu sampai gagal atau membahayakan kita. Ini. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, kata jangan itu menjadi persepsi yang negatif bagi manusia. Mereka menganggap kok kebebasanku dibatasi. Kok aku begini. Seperti itu. Semestinya kita yang lebih bebas loh. Ya. Tuhan kasih pilihan, kau mau lakukan ini atau mau itu. Kita bisa. Melakukan hal yang benar bisa. Melakukan yang tidak benar pun bisa, itu pilihan. Tapi orang yang tidak dimerdekakan yang belum lahir baru, dia nggak bisa melakukan yang benar. Bisanya ya itu, dia terikat. Justru yang bebas itu semestinya kita. Sekarang bagian kita lah sekarang yang harus merespon sesuai tuntunan Tuhan. Melalui firman-Nya. Setelah kita melihat dari awal sampai akhir ini, kita bisa melihat selalu ada harapan dalam kehidupan kita. Tuhan yang memiliki rancangan dalam hidup kita, Ia setia melingkupi kita. Selalu ada bagi saudara dan saya. Mari kita berjalan sesuai dengan tuntunannya. Maka saudara dan saya pasti berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati.